Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk video yang kedua, materi pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mari kita lihat lanjutannya. Ya, kita mulai dari aktivitas pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mencakup 1. Perencanaan, 2. Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, 3. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, 4. Promosi dan mutasi, 5. Pemberhentian, 6. Kompensasi, dan 7. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama mengenai perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ketika suatu lembaga pendidikan itu dibuat, maka dimulailah perencanaan SDM. Ya, sehingga para pengambil keputusan dapat menggunakan segala fungsi sumber manusia yang ada secara efisien dan efektif. Pada perencanaan ini pejabat yang berwenang adalah kepala sekolah, kepala kantor departemen agama, ya ini untuk madrasah, atau Kakanwil, kepala kantor wilayah atau kepala dinas pendidikan. Aktivitasnya mencakup analisis pekerjaan, ya pekerjaan apa yang akan terjadi di suatu lembaga pendidikan, analisis jabatannya apa aja nih, perlu kepala sekolah, perlu wakil kepala sekolah, perlu guru bimbingan karir atau bimbingan penyuluhan, kemudian untuk administrasi perlu kepala keuangan, kemudian perlu pustakawan, ya itu jabatannya. Kemudian deskripsi pekerjaannya, deskripsi pekerjaan kepala sekolah apa, guru apa, ketua kepala keuangan apa, deskripsi pekerjaannya pustakawan apa. Selanjutnya dalam komponen perencanaan personalia itu ada tujuannya, perencanaan organisasi, pendataan personalia, penafsiran kebutuhan, jumlahnya berapa, sama kompetensi dari masing-masing personalia ini yang diperlukan apa, kemudian program tindakan. Ya, program tindakannya apa nih? Berikut adalah, nanti mungkin yang pertama adalah perekrutan, dan selanjutnya. Nah, metode yang digunakan dalam merencanakan SDM ini ada yang tradisional atau yang terintegrasi. Kalau yang tradisional itu cuma jumlahnya, oke kita perlu guru untuk kelas 1 10 orang, kelas 2 mungkin bisa digabung ya, kelas 3 ya udah 10 orang aja dulu. Itu untuk mulainya. Kemudian jadi tingkat keterampilannya, jadi pasti harus kalau guru itu harus sudah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian jenisnya, kalau guru maupun guru apa, guru sains, guru sosial, guru olahraga, guru kesenian, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode perencanaan terintegrasi, ya segala aspek, ya jadi bukan hanya jumlah jenis dan keterampilannya, tapi juga aspek perekrutan, pelatihan, kemudian aspek reward nanti gimana, penggajiannya gimana, sampai mungkin sampai detail-detail sampai absensi dan evaluasi kinerjanya bagaimana. Oke, setelah perencanaan maka tahap selanjutnya adalah pengadaan atau perekrutan tenaga pendidik. Ya, tujuannya tentu saja memenuhi kebutuhan tenaga pendidik maupun kependidikan secara kuantitas, jumlahnya, dan kualitas. Oke, mulailah perekrutannya. Ada seleksi secara lisan, ada ujian tulisan, bahkan ada praktik. Jadi kalau guru itu biasanya ada micro teaching-nya. Selanjutnya seleksi ditentukan oleh informasi dari analisis jabatan mengenai deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Saya sekali lagi ya, misalnya guru untuk kelas IPA maka diperlukan guru-guru FK yang sesuai dengan bidang mata pelajaran yang ada di jurusan IPA. Misalnya harus ada guru matematika, guru fisika, guru biologi. Oke, harus S1. Kalau misalnya dosen harus S2, kemudian harus ada tanda prestasinya, mungkin S2 dengan IPK berapa, kemudian penelitiannya tentang apa, usia minimal berapa. Oke, pengalamannya bagaimana. Kemudian seleksi ini adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih individu yang
akan mengisi suatu jabatan berdasarkan penilaian karakteristik individu bersangkutan. Jadi udah nih ujian pertama kan mengirim resume atau kurikulum vitae-nya, kemudian ada ujian interview, dan kalau untuk PNS juga ada ujian tertulis ya, kayak seperti TPA, uji wawasan dan lain sebagainya. Kemudian tujuan utama seleksi ini adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personel yang memenuhi persyaratan, sekaligus untuk minimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Nah, contohnya seleksi CPNS itu ya kan, tentu saja ada masanya nanti guru-guru senior akan pensiun, makanya nanti akan ada kekosongan jabatan atau kekosongan posisi guru-guru. Jadi perlu ada seleksi CPNS untuk tenaga pendidik. Oke, selanjutnya kalau sudah rekrut, maka diperlukan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan supaya ada upaya untuk memperbaiki, menjaga, serta meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu juga untuk pengembangan kemampuan dan karir. Jadi jangan hanya jadi guru yang begitu-gitu aja, tapi juga tahu misalnya cara penggunaan teknologi, cara belajar, cara mengajar yang project based, cara belajar yang personalized, ya cara mengajar yang personalized. Kemudian mungkin nanti kemampuan dan karir, kalau untuk PNS ada namanya kenaikan golongan, kemudian nanti mungkin ada bisa jadi wakil kepala sekolah, kemudian jadi kepala sekolah, dan seterusnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan SDM itu terdiri dari 1, penentuan kebutuhannya. Kemudian penentuan sasarannya. Jadi kebutuhannya, misalnya kebutuhannya perlu guru untuk program IPA. Nah, sasarannya apa? Supaya anak-anak nanti dapat menguasai IPA tidak hanya secara teori, tapi juga secara kontekstual. Kemudian penetapan isi programnya, mata pelajaran ini untuk mata pelajaran IPA di kelas 1 harus seperti apa, kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa, maka pelatihan yang diberikan kepada guru-guru harus seperti apa. Kemudian identifikasi prinsip belajar, pelaksanaan program, identifikasi manfaat, dan penilaian pelaksanaan program. Manajemen kinerja SDM yang dapat menunjang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meliputi A. Fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, maksudnya fungsi kerja esensial ini fungsi kerja yang memang sesuai dengan job description-nya yang relevan dan relevan juga dengan kompetensinya dan sasarannya. B. Besarnya kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Oke, dengan semakin baik kualitas SDM-nya, tentunya dia kontribusinya juga semakin bagus. Kemudian memberi arti konkret dan mengerjakan pekerjaan yang baik ya. Jadi bukan cuma karena dia udah skill-nya sudah bertambah baik, jadi datang bekerja itu bukan hanya melakukan rutinitas, tapi juga dapat menerapkannya di kelas kalau untuk guru, dan kalau untuk tenaga kependidikan bisa kerja lebih efektif dan efisien. D. Cara tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja yang ada. Oke, jadi nggak hanya kerjasama di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, tapi juga dengan dinas pendidikan atau dengan institusi terkait lainnya. Kemudian dengan adanya pengembangan ini, maka juga dapat mengukur prestasi kerjanya. Kan udah di trending. Apakah prestasi kerja yang meningkat atau begitu aja atau justru mengendur. Kemudian yang F adalah mengenali berbagai hambatan dan mengatasinya. Biasanya nanti dari trending itu akan kelihatan hambatan, baik itu hambatan individu ataupun hambatan pelaksanaan di lapangan, kemudian akan dicari solusinya. Berikutnya adalah langkah-langkah manajemen kinerja SDM. Seperti tadi sudah disebutkan berkali-kali, yaitu ada persiapan,
pelaksanaan proses dan penyusunan rencana kerja. Kemudian di dalam suatu sistem manajemen itu tentunya yang penting adalah pengkomunikasian kinerja yang berkesinambungan, komunikasi antar level manajemen dan staf, komunikasi di antara pihak teknik manajemen, komunikasi di antara staf itu sendiri maupun dengan pihak eksternal. Kemudian pengumpulan data, pengamatan dan dokumentasi. Pengumpulan data misalnya absensi, pengamatan misalnya observasi kelas, kemudian dokumentasi misalnya dokumentasi hasil belajar siswa. Kemudian evaluasi kinerja. Nah, ini biasanya itu ya di suatu lembaga pendidikan yang pernah saya alami ya di lembaga pendidikan yang pernah saya alami dan juga di UMT ini setiap tahun itu biasanya ada evaluasi kinerja baik untuk guru maupun dosen. Jadi misalnya di akhir tahun itu dulu Bu Ikhvi dan sekarang Pak Iqbal mereka mengevaluasi kinerja para dosen. Kemudian pengukuran dan penilaian kinerja ya. Jadi evaluasi kinerja itu pengamatan observasi harian, bulanan, atau semesteran. Kemudian nanti ada poin-poinnya, ada lembar asesmennya. Bisa untuk tahunan atau bisa nanti digunakan untuk kenaikan jabatan. Nah, manfaat pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan seperti sudah dijelaskan tadi, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas para pendidik dan tenaga kependidikan. Mengetahui prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan kan biasanya kalau dari ada training itu nanti ada sejenis tes ya, bisa tes tertulis maupun tes praktek gitu. Dan setelah itu nanti setelah training itu ada sertifikatnya. Kalau tesnya udah lulus, biasanya ada sertifikatnya. Kemudian mengetahui kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi tesnya itu bisa melihat apakah si pendidik atau tenaga kependidikan ini bisa lanjut untuk ke level karir berikutnya misalnya. Nah, seperti saya utarakan tadi kan, dengan adanya asesmen nanti bisa ditentukan apakah si pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa lanjut ke level berikutnya atau disebut juga dengan promosi. Jadi di sini kita akan membahas mengenai promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud promosi adalah pindahnya posisi pegawai ke jabatan atau pekerjaan dengan tanggung jawab dan penghasilan yang lebih besar berdasarkan prestasi kerja dan atau senioritasnya. Misalnya untuk guru-guru yang sudah bekerja 4 tahun, ada ujian untuk naik golongan. Kemudian untuk guru-guru yang mungkin kerjanya sudah lebih dari 10 tahun, mungkin akan ada assessment, evaluasi untuk naik ke wakil kepala sekolah. Kemudian sudah pernah jadi wakil kepala sekolah sekian tahun, akan ada assessment untuk mengambil posisi kepala sekolah. Selain promosi juga ada mutasi. Mutasi ini adalah pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan pendidik atau tenaga kependidikan pada situasi tertentu dengan tujuan supaya tenaga pendidik dan kependidikan memperoleh kepuasan kerja sesuai minat dan memberikan prestasi kerja yang maksimal pada suatu lembaga pendidikan. Ya, jadi kalau mutasi itu misalnya kalau tadinya kepala sekolah SMA 8 pindah menjadi kepala sekolah SMA 1. Tadinya ada guru bahasa Inggris SD, tapi mungkin karena kualitasnya bagus, sudah ada asesmennya, dia bisa menjadi guru bahasa Inggris di SMP. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan, ya ini adalah hampir proses terakhir deh. Yaitu pemberhentian ini adalah suatu penyebab lepasnya keterikatan antara pihak organisasi dan personel. Jadi lepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajibannya sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pekerja. Sebab-sebabnya itu bisa pemberhentian atas permohonan sendiri, kemudian misalnya karena menikah, ada tuh kadang-kadang begitu ya, atau karena kondisi kesehatan. Kemudian pemberhentian oleh dinas atau pemerintah atau pemberhentian atas sebab-sebab lain. Siapa tahu aja ada siswa atau masyarakat yang berkeberatan dengan adanya seseorang tenaga pendidik atau bisa guru, bisa kepala sekolah gitu ya karena ada kasus. Gitu. Oke.
Hal yang penting nih, terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah kompensasi. Ini karena saya seorang pendidik ini relatable banget gitu. Yang namanya bekerja ya, tentu kita memerlukan ada kompensasi. Kompensasi ini adalah balas jasa yang diberikan Dinas Pendidikan atau sekolah kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk uang, ya tentu saja. Kemudian cenderung diberikan dengan tetap. Ya, jadi kompensasinya itu bisa kayak gaji tetap, tunjangan mengajar, misalnya fasilitas. Mungkin kalau sekolah yang ternama itu bisa ada fasilitas transportasi, ada juga asuransi, kemudian ada perumahan atau mes gitu ya. Nah, bentuk kompensasi ini ada yang langsung, yaitu upah dan gaji. Kemudian yang tidak langsung, yaitu pelayanan dan manfaat, misalnya asuransi kesehatan, asuransi BPJS, uang makan. Tujuan kompensasi adalah untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Sehingga terbentuk ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektivitas, motivasi, stabilitas, dan disiplin karyawan. Nah, tentu ya, pasti kalau kompensasinya bagus, ini karyawan kerjanya akan semakin giat, semakin termotivasi. Kalau dia termotivasi, maka hasilnya akan efisien dan efektif. Sehingga stabilitas dan disiplin karyawan di kantor tersebut juga terjaga. Nah, faktor yang penting yang mempengaruhi kompensasi ini adalah jumlah yang diterima. Kemudian perbandingan dengan apa yang diterima oleh tenaga kerja lain. Jadi harus sesuai gitu ya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Nah, tapi kadang-kadang ada pandangan keliru atas kompensasi yang diterima tenaga kerja lain. Misalnya nih, yang kerja capek kerja tuh guru mau ke kepala sekolah, tapi tetap aja kompensasi paling besar adalah misalnya kontribusi itu yang besar adalah guru dan wakil kepala sekolah, tapi yang dapat kompensasi paling besar tentunya pasti tetap kepala sekolah. Kemudian misalnya kompensasi intrinsik dan ekstrinsik yang diterima untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik misalnya gaji dari sekolah, dan ekstrinsik saya gaji dari pemerintah. Oke. Kompensasi penting, tapi ada juga yang penting yaitu penilaian atau assessment terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan ini diperlukan untuk menunjang pengembangan dan promosi pendidikan dan tenaga kependidikan ya. Jadi sebelum dari asesmen bisa ditinjau apakah ini tenaga pendidik perlu training. Dari asesmen bisa ditinjau apakah pendidik ini pantas untuk naik jabatan. Penilaian ini harus transparan, objektif, dan akurat. Fokusnya adalah potensi dan peran serta si SDM ini, sumber daya manusia ini, pada kegiatan sekolah. Manfaat penilaian pendidik dan tenaga kependidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikannya sendiri adalah sebagai umpan balik terhadap hasil jerih payah kerjanya selama ini. Selama setahun, 4 tahun, 10 tahun, umpan balik terhadap kemampuannya maupun kekurangannya dan potensinya. Oke, penilaian ini bisa menentukan jalur rencana dan pengembangan karir tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Sedangkan manfaatnya bagi sekolah adalah untuk identifikasi kebutuhan program sekolah, misalnya diperlukan wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Kedua, pengambilan keputusan yang menyangkut aspek dalam penerimaan, pemilihan, penempatan, promosi, serta imbalan dan pengembangan. Penilaian pendidik dan tenaga kependidikan ini harus sistematis terhadap penilaian performance atau kinerjanya, yaitu prestasi kerja, cara bekerjanya, dan kepribadiannya. Penilaian potensi, yaitu kreativitasnya, kemampuan mengembangkan profesi atau mengembangkan karirnya. Faktor yang dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidikan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah intelijensi, ya kecerdasannya. Jadi biasanya ada tes IQ gitu ya. Kemudian B, kemampuan dan kepercayaan dirinya dalam menyelesaikan masalah. C, integritasnya. D, kemampuannya untuk menjalin kontak hubungan dengan pihak lain, komunikasi gitu ya. E,
dia inovatif. F, berorientasi pada aplikasi. Jadi si tenaga pendidik atau tenaga kependidikan ini bisa membuat rencana yang dapat dilaksanakan. G, mempunyai kemampuan memimpin. Oke, tujuan penilaian pendidikan tenaga kependidikan adalah memperoleh data untuk perencanaan tenaga pendidikan dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi pendidikan nasional. B, memperoleh nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kependidikan. C, alat untuk memberikan umpan balik ke arah sehingga bisa dicapai kemajuan dan peningkatan kualitas kerja. D, suatu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari tenaga kependidikan. E, bahan informasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tenaga kependidikan ini, baik itu perencanaannya, promosi, mutasi, maupun kegiatan lainnya. Penilaian kinerja didasarkan pada informasi tindakan yang dilakukan tenaga pendidikan dan penilaian produktivitas tenaga pendidikan. Promosi dilakukan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai pendidik dan tenaga kependidikan. Promosi ini dari hasil promosi ini dilakukan berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja mereka. Pemberdayaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Apa sih pemberdayaan atau empowerment ini? Yaitu memanfaatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan pendidik ini berupaya menjadikan guru-guru memiliki kompetensi profesional sehingga mendukung terciptanya suasana proses belajar mengajar yang kondusif dalam upaya mencetak lulusan yang profesional ya, supaya peserta didik ini nantinya jadi orang-orang yang siap bekerja. Komponen pendukung kompetensi profesional guru ada dua, yaitu satu kemampuan spesialis ya. Jadi dengan kemampuan spesialis ini, guru menguasai keterampilan dan pengetahuan, bisa menggunakan peralatan dan perangkat dengan sempurna, mengorganisasikan dan menangani masalah ya. Misalnya ya ini dalam keadaan pandemi ini, guru atau dosen meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya di bidang iptek. Kemudian nanti ada kampus merdeka juga demikian. Guru atau dosen bisa sharing ilmu pengetahuan tidak hanya untuk mahasiswa di kampus ini, tapi juga dengan mahasiswa di kampus lain. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan metodik, mengenai cara mengumpulkan dan menganalisis informasi ya, apa yang perlu disampaikan sebagai pengajar manajemen pendidikan, apa yang perlu disampaikan sebagai dosen grammar atau dosen public speaking. Kemudian mengevaluasi informasi ini, informasi sudah disajikan, kemudian dievaluasi. Kemudian orientasi tujuan kerja dan bekerjanya harus sistematik. Selanjutnya dari komponen pendukung kompetensi profesional guru yang ketiga adalah kemampuan individu. Yaitu selalu berinisiatif, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi dan kreatif. Yang keempat kemampuan sosial, dapat berkomunikasi dengan baik ke semua pihak, juga dapat bekerja sama dengan baik dan dapat bekerja dalam kelompok. Peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini mencakup kuantitas hasil kerjanya, kualitas hasil kerjanya, dan unjuk kerjanya. Performance appraisal, unjuk kerja, are crucial to the effectivity management, untuk efektivitas manajemen pada suatu organisasi, khususnya manajemen sumber daya manusia. And the proper management of human resource is a critical variable affecting an organization productivity. Nah, tentu saja manajemen sumber daya manusia yang proper, yang benar, adalah variabel yang kritis, yang sangat mempengaruhi produktivitas organisasi. Jadi produktivitas individu ini
merupakan penilaian dari apa yang dilakukan individu dalam kerjanya, yaitu cara melakukan pekerjaannya serta unjuk kinerjanya. Kinerja itu adalah prestasi kerja dan juga pelaksanaan kerja serta pencapaian kerja dan hasil kerja atau unjuk kerjanya. Aspek kinerja itu mencakup quality of work, kualitas kerjaannya, promptness ini selalu tepat waktu dan disiplin, dan inisiatif serta kemampuan berkomunikasi. Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan ini perlu berkesinambungan. Ya. Pemerintah atau kepala sekolah harus mampu membina self-disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Harus dapat juga membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan pola perilaku atau standar perilakunya. Kemudian juga menggunakan untuk pembinaan ini digunakan seperangkat aturan sebagai alat pembinaan disiplin. Oke, misalnya absensi untuk guru biasanya harus tetap sebelum jam 7 guru ya. Kalau dosen harus mengajar tepat waktu dan mengajar di setiap sesi. Oke, seperti sudah diutarakan tadi, guru adalah suatu pendidik yang profesional yang mempunyai 4 kompetensi utama tadi ya. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadikan bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya bab 4 pasal 8 dan pasal 13, mengenai kompetensi ini harus ada sertifikasinya. Sertifikasi guru akan mengujikan beberapa aspek, diantaranya kualifikasi akademiknya, kompetensinya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, oke, seperti dijelaskan tadi, kompetensi pendidikan dalam sertifikasi guru ini mencakup kompetensi pedagogik, kemampuan mengajar, kompetensi kepribadian, ya mungkin bisa melalui tes psikologi maupun tes interview, kemudian kompetensi profesional bisa dilihat dari CV-nya, riwayat hidup atau pengalaman kerja, serta biasanya ada micro teaching-nya juga, dan kemudian kompetensi sosial. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru adalah sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, sebagai alat seleksi penerimaan guru dan pengelompokan guru, sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum, sebagai alat pembinaan guru, dan untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Oke, demikianlah materi dari pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga dapat membawa manfaat.